Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan podcast bersama mahasiswa pebisnis. Ya, mari kita sikat langsung ya. Kita tunggu hostnya, tunggu bintang tamunya. Oke, ini ada. Assalamualaikum. Belum masih connecting ke audio. Sabi dilmutakin. Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam. Maaf ya, ini baru selesai. Oh iya, tidak apa. Apa namanya? Provos. Sebentar dulu ya, bentar ya. Ya, saya tunggu. Mungkin pernah ke rumah. Saya akan chat dulu. Jadi saya ingin bertanya basa-basi masalah ini mahasiswa yang melakukan bisnis di Pulau Jawa. Jadi saya akan masukkan akun saya juga. Silakan untuk di-unmute sendiri. Mikrofonnya masih mati, Mas. Mohon maaf. Halo. Ya, baik. Suaranya sudah terdengar. Jadi bisa diperkenalkan dulu mungkin. Oh iya. Ini langsung rekam, enggak? Ya, sudah saya rekam. Oke. Oke, baik. Perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya dari Pamekasan, Madura. Oh, dari Pamekasan, Madura. Sekarang kuliah di mana, Mas? Sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indosakti. Semester semester 6. Oh, oke. Jadi dari Madura dan merantau ke Pulau Jawa ya. Lanjut.
sudah berapa lama kira-kira menjalankan bisnis? Misalnya dari awal merintis bisnis ini dari umur berapa gitu? Kalau bisnis itu mulai kalau merintis dari sebenarnya semenjak saya di Malang. Kalau sebelumnya saya masih ikut orang di Pasuruan awalnya. Oh iya, iya. Jadi kayak karyawan gitu ya Mas? Ketika sudah ada di Malang, saya mulai mencoba bisnis kaos, terus baju, celana, sama celana pendek untuk pria. Oh, khusus pria doang. Jadi merek itu Trisekan sama Grand Line. Oh iya, iya, iya. Saya pernah lihat sih itu baik yang pakai. Pada tahun 2019 akhir. Terus alhamdulillah berjalan sekitar 1 tahunan. Di situ kita pindah saya pindah ke ke elektro. Jadi jual beli laptop sama jual beli laptop. Elektronik lah ya Mas ya. Elektronik ya, betul. Sampai sekarang itu elektronik sampai sekarang cuma namanya masih fokus ini dulu. Karena mohon maaf Mas, terputus tadi Mas. Ya, bisa dilanjut Mas. Suara saya jelas nggak kira-kira? Jelas, jelas. Jelas. Tadi sampai jadi harapan besar. Boleh lanjutkan. Jadi harapan besar nantinya ini akan menjadi gudang atau agen seperti harapan besar. Cuman saya pribadi masih rintis dari awal. Jadi pelan dulu, jadi harapan besar saya nanti, dan kemudian juga nanti saya akan ada kemauan untuk membuka resto seperti itu. Oh, restoran. Karena memang kemampuan saya di Sembawang rekan. Dan sejak pandemi ini memang ada kemerosotan, bukan hanya lokal sebenarnya, bukan hanya daerah mahasiswa, namun juga global ya, tentunya juga global seperti itu. Ketika pandemi saya juga harus mencari inovasi lah, pemikiran yang sekiranya bisnis saya ini berjalan seperti itu. Ya alhamdulillah ini terciptanya alhamdulillah merintis dari awal seperti toko sembako. Nah, meskipun dalam kondisi pandemi ini juga juga hasil dari kreatifan berpikir seperti itu. Karena kalau sembako itu tidak pasti orang-orang itu kan membutuhkan. Sampai dosen saya pribadi, saya pengen seperti Sambiang seperti itu.
Jadi karena kalau sembako sama halnya dengan toko seperti ini obat-obatan seperti itu. Jadi Kalau dibutuhkan. masyarakat mesti membutuhkan. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan sehingga saya mulai dari perintisnya ini harus lebih fokus sebenarnya pada toko sembako ini. Dan untuk hari ini saya menjalankan yang reseller atau grosir ini masih telur ya. Alhamdulillah telur dalam jangka 4 hari sekitar 60 kilo seperti itu. Ini kan namanya masih merintis. Ini misalnya toko sembako ini buka dari jam berapa? Nah, untuk sembako ini memang kami itu buka 24 jam seperti itu. 24 jam, namun di dalam tembakau itu saya ada ini tak disediakan kasur, di dalamnya juga gantian sama juga seperti itu. Karena ini kan masih merintis, jadi masih merintis dari nol lah. Terus kita merangkak jadi besar harapan kami nanti menjadi reseller seperti itu. Dan kemungkinan besar nanti kalau sudah berjalan, kalau misal cita-cita saya nanti akan tercapai, tidak mungkin akan dibuka selama 24 jam. Karena ini lihat dari situasi saat ini pendapatan juga masih kurang sebenarnya. Makanya kan masih merintis. Jadi kita memang harus butuh perjuangan seperti itu. Terus pikiran Mas itu sebelum buka toko sembako ini ada apa itu? Sebelum toko sembako ini rencananya mau buat ini. Itu Mas mau buat apa itu? Iya, kalau sembako ini sebenarnya sudah ada angan-angan dulu sebelum saya merintis jualan elektro. Sebenarnya sudah ada angan-angan di situ ketika sudah pandemi awal 20 atau akhir 2019 memang saya sudah ada rencana untuk membuka sembako. Namun di situ nantinya kami harus ada selingan seperti warung makan. Jadi rencana kami itu kalau buka sembako harus ada warung makan karena memang kemampuan saya itu di situ. Jadi sembako sama warung makan sebenarnya. Dan dulu memang ada kendala pas ketika saya mau buka toko sembako karena toko sembako ini istilahnya, kalau kita melihat dari modal lumayan banyak kan seperti itu. Jadi kita harus menyayangkan minimal 60 juta itu sembakonya aja, belum lagi warung makan seperti itu. Sedangkan seperti baju terus elektro tidak terlalu banyak, kita menyediakan 10 juta sudah jalan seperti itu. Kaos terus kemudian elektro dulu itu kan saya modal berapa, nggak sampai 10 juta, sekitar 9 jutaan kayaknya. Iya. Kecil ya, lebih kecil. Karena juga sistemnya dulu saya pasarkan di online seperti itu. Jadi masyarakat customer tinggal klik terus kemudian tinggal order, ada yang melalui WA, terus kemudian saya juga buat Shopee, di IG juga, dan alhamdulillah itu dulu berjalan seperti itu. Alhamdulillah. Jadi Mas ini mimpi besar itu ingin membuat restoran gitu ya Mas? Harapan besar saya nanti akan ada restoran seperti itu, warung makan lah.
Berarti Mas Kami punya memang- background chef gitu, Mas? Gimana? Mas punya background chef gitu, koki gitu. Background apa gimana? Jadi Mas itu emang bisa masak gitu, Mas. Jadi Mas yang masak nanti di restoran seperti itu. Iya, iya betul. Jadi saya di warung makan itu sekitar dulu saya sempat masih bekerja sama orang di warung makan sekitar 1 tahun lebih. Jadi alhamdulillah saya ada ada kemampuan lah di warung makan seperti itu. Punya pengalaman seperti itu. Ya basic ya, Mas. Oh. Nah, Dan terus Mas, untungnya Mas jual baju itu di masa pandemi itu, Mas. iya betul. Jadi sebenarnya mulai usaha saya sebelum pandemi paling sekitar 3 bulanan, baru waktu itu ada isu-isu COVID-19 ini. Jadi sudah semuanya kena imbasnya seperti itu. Waktu itu saya jalan sehingga memang harus buat seperti sistem online dan juga offline seperti itu. Yang baju. Selama berbisnis di masa pandemi ada untungnya enggak, Mas? Maksudnya ada kelebihannya enggak? Gimana? Selama berbisnis di masa pandemi ini ada keuntungannya enggak? Maksudnya privilege gitu di masa pandemi. Ada apanya? Kurang jelas suaranya. Ada apa gimana? Ada keuntungan lebih enggak di masa pandemi ini kalau mau memulai bisnis? Kalau misalkan dari baju dulu ya, dari baju terus itu kan kena pandemi. Jadi ada kemerosotan sebenarnya, bukan keuntungan kalau dalam masa pandemi. Cuman sehingga ketika pandemi saya harus banyak cari cari customer, sehingga teman-teman saya sendiri disuruh untuk mempromosikan, juga disuruh untuk ngejualin seperti itu. Jadi minta bantuan, karena mau gimana lagi dalam masa pandemi ini tentunya orang-orang akan lebih mementingkan yang lebih dibutuhkan seperti itu. Dalam artian mereka akan lebih pada kebutuhan yang sangat dibutuhkan seperti kebutuhan primer, terus untuk dalam artian yang penting mereka itu bisa bertahan hidup seperti itu. Ada kemerosotan sehingga saya waktu itu saya langsung bukan tidak jalan sebenarnya, karena merambat. Akhirnya saya pas toko yang jualan baju merambat, akhirnya saya ada iming-iming untuk jualan elektro seperti itu, seperti laptop, notebook. Baik, kayaknya itu aja Mas. Saya sudah habis pertanyaan yang sudah saya siapkan. Terima kasih banyak ya Mas Erik ya. Oh ya, sama-sama. Semoga lancar lah Mas bisnisnya Mas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.